Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengerjakan soal. Jadi pada kali ini kita akan membahas cara mengerjakan soal. Mengapa perlu pembahasan cara mengerjakan soal? Karena kita harus mengetahui atau tahu agar menjawab soal itu menjadi mudah. Menjadi mudah, kemudian efektif, cepat. Jadi ada trik, ada caranya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah diantaranya satu, paham perintah soal sendiri. Jadi harus paham perintah soal sendiri. Kalau kalian nggak paham ya percuma. Dalam memahami perintah soal harus tahu adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Kata-kata untuk bertanya, kata tanya. Ya. Yang pertama adalah kam. Ini bacanya kam. Kam itu artinya berapa? Aina, di mana? Limadha, mengapa? Limadha, aina, hal, apakah? Jadi kalau ada hal, apakah? Madha, apa? Kaifa, bagaimana? Mata, kapan? Man, siapa? Jadi ma itu apa? Kalau man, siapa? Man, ini man, bukan min. Kemudian ma'aman, man tadi siapa? Berarti ma'a bersama siapa? Ini min bukan man. Min dari aina mana? Dari mana? Bukan man aina. Ini bacanya min. Kalau ini man, ini min. Kalau ma'aman bersama siapa? Kalau min, aina dari mana? Kemudian ila aina, ke mana? Dari mana ke mana? Kemudian ayu, yang mana? Awas, ini juga sering muncul ayu, yang mana? Jadi harus tahu adawatul istifham. Kata bertanya, alat untuk bertanya apa saja. Karena judulnya adalah soal. Soal itu pertanyaan. Kalau kalian nggak tahu berapa bahasa Arabnya apa, di mana, mengapa, kalian tidak bisa menjawab soal itu karena kalian tidak paham. Perintahnya itu nggak paham. Seperti itu. Jadi Anda harus menghafal kam, aina, limadha, hal, madha, kaifa, mata, man, ma'aman, min aina, ila aina, ayu. Itu harus kalian hafalkan. Itu yang pertama. Kalau tidak paham ini ya percuma karena soal itu ya pertanyaan. Baik. Yang kedua harus tahu tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus diantaranya adalah tanda petik dua. Jadi kalau ada tanda petik berarti dia soal khusus berarti di sini. Yang kedua adalah tanda atau kalimat yang bergaris. Kalau bahasa Arabnya al-khot, tahtal khot. Jadi kalau ada nanti ada kata tahtal khot berarti tanda garis. Atau kata kalau ada garis berarti dia khusus. Berarti soalnya itu yang dimaksud. Yang kedua adalah kalau ada kalimat bercetak miring. Jadi kalau ada yang bercetak miring atau tebal sebuah kata atau kalimat kok bercetak tebal atau miring berarti itu soal. Itu yang dituju, yang khusus. Kemudian tanda tanya sendiri. Jadi kalau ada tanda tanya berarti dia soalnya. Seperti itu. Atau di akhir kalimat akhir sendiri. Jadi kalimat terakhir. Jadi kalimat terakhir itu biasanya adalah soal itu sendiri.
Nah, itu yang E. Kemudian tahu kata-kata khusus soal. Jadi soal itu terkadang ada kata-kata khusus. Illa, kecuali. Nah, ini biasanya apa bahasa kecuali illa. Kemudian antonim, lawan kata. Itu juga ada di dalam bahasa Arab, bahasanya biddu. Biddu berarti kalau ada kata-kata biddu berarti lawan kata atau antonim kalau kalian belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kalau sinonim persamaannya? Namanya mutarodif. Jadi kalau ada nanti kata-kata mutarodif berarti persamaan kata atau sinonim. Kemudian ada kata ta'ayin. Ayin artinya tunjukkan. Ada kata-kata huwa atau hiya. Huwa atau hiya artinya adalah. Jadi kalau ada huwa atau hiya artinya adalah. Uzkur, sebutkan. Ada ikhtar. Ikhtar, kalau ada kata ikhtar berarti pilihlah. Atau tarjim, ya. Ada tarjim berarti terjemahkanlah. Jadi kalau ada tarjim, ikhtar, di ikhtar itu artinya adalah pilihlah. Tarjim, terjemahkanlah. Kemudian yang nomor 4, strategi caranya adalah dalam menjawab soal harus memperhatikan efisiensi waktu. Yakni dengan cara bagaimana kerjakan soal yang dirasa mudah. Jadi kerjakan soal yang dirasa mudah, yang tahu, yang pernah Anda pelajari. Jadi yang benar dan mudah terlebih dahulu. Abaikan soal yang sekiranya sulit. Kalau sulit, tidak tahu, tidak paham, tinggalkan, abaikan sementara. Kalau sudah sampai akhir, kemudian ulangi lagi yang belum terjawab, yang sulit tadi Anda ulangi. Kemudian kalau waktunya sudah mendekati habis, maka Anda terpaksa jawablah yang mendekati benar, yang menurut Anda benar. Yang nomor 5 yang perlu Anda perhatikan di dalam menjawab soal itu harus paham materi itu. Kalau Anda sendiri nggak paham, nggak belajar, ya mestinya Anda tidak bisa menjawab. Itu yang nomor 5. Jadi nomor 5 itu Anda harus paham materi itu sendiri. Bab apa, materi soal apa, tentang apa, temanya apa, ya, kemudian bab apa, kaidahnya apa. Nah, ini Anda harus tahu bab idhofah, apa bab sifat mausuf, apa bab mubtada khobar, apa jumlah fi'liyah, apakah itu atof ma'tuf. Nah, itu harus Anda tahu. Kalau Anda tidak tahu, Anda ya percuma. Seperti itu. Baik, kita praktek soal. Praktek soal di sini saya ambilkan soal ini adalah semester Ghazal, ya. Sini ma, jadi nomor 1 langsung ma. Ma itu tadi artinya apa? Ma artinya apa? Jadi apa? Jadi harus tahu ma. Berarti ini soal. Seperti itu. Kemudian nomor 2 ma. Jadi ini harus tahu. Artinya apa? Seperti itu. Ismu, nama harokat berikut ini apa? Oh, kalau bundar namanya apa? Kasroh, apa dhamma, apa fathah, apa sukun? Oh, namanya sukun. Jadi apa nama harokat seperti ini? Seperti itu. Jadi harus tahu. Langkah-langkahnya adalah tahu adawatul istifham. Yang nomor 5 langsung. Yang nomor 3. Nomor 3 ma. Ini langsung ma. Berarti mama. Yang nomor 5 adalah ayu. Jadi harus tahu artinya ayu. Ayu itu yang mana. Jadi ayu itu yang mana. Yang mana di sini Anda berarti soal ayu majmu'ah. Nah, yang kedua adalah tanda seperti ini. Tanda tanya, ya. Yang ke-6 ayu.
kemudian tanda tanya. Jadi kalau kalian tidak tahu artinya ayu sendiri, nggak bisa menjawab. Jadi ayu artinya yang mana? Itu Anda harus hafalkan. Kemudian yang nomor 7 hiya. Langsung ini adalah. Yang nomor 8 ayu. Nomor 9, pertanyaan nomor 9 adalah, nah ini namanya kalimat yang terakhir. Jadi kalau kalimat terakhir itu biasanya adalah soal. Jadi langsung, jadi kalau bacaan seperti ini nomor 9, ini adalah bacaan seperti ini. Kalau kalian menghadapi bacaan, soal itu yang ada tanda tanya dan di sini berarti ini soal. Jadi kalau kalian nggak paham apa artinya di sini, langsung dituju kepada soalnya. Berarti ini soal. Seperti itu. Nah, bukan min, berarti man. Artinya apa? Ini soalnya. Ada waktu istifhamnya. Man itu siapa? Seperti itu. Ini yang nomor 9. Kalau kalian tidak paham ada waktu istifham sendiri, kalian tidak bisa menjawab. Kemudian tanda tanya ini berarti ini soal. Soal. Kita lanjut yang nomor 10. Sama, yang nomor 10 di sini ini juga bacaan panjang sekali. Nah, di mana soalnya? Langsung saja efektifnya langsung, efisiennya langsung di sini. Oh, ini soal. Berarti soalnya di sini limadha. Apa artinya limadha? Nah, ini kamu harus tahu. Limadha artinya adalah mengapa. Mengapa Utsman pergi ke sekolah dengan bis misalnya. Seperti itu. Kemudian nomor 11. Di sini selain tanda pentung seperti ini adalah perintah soal ini ikhtar. Nah, ikhtar tadi apa artinya? Ikhtar, pilihlah. Jadi ikhtar ini berarti soal. Jadi ikhtar ini soal, pilihlah. Kemudian setelah kalimat terakhir, setelah titik. Jadi titik itu adalah menentukan kalimat terakhir. Jadi di sini kalimat terakhir perhatikan. Contohnya nomor 12 ini. Nomor 12 seperti ini. Nah, ini titik berarti ini kalimat terakhir. Yang selanjutnya adalah ada tanda miring. Berarti dia adalah penting. Jadi kalau ada cetak miring atau tebal berarti dia kata tanya. Maka di sini ma. Yang kedua adalah ada tanda tanya. Berarti ini soalnya. Ma artinya apa? Ismu akhi. Nah, ini sudah ada tanda miring tebal. Yang ketiga adalah setelah titik kata kalimat terakhir ada tanda tanya, kemudian ada waktu istifhamnya ma. Nah, ini kalian harus perhatikan soalnya. Kalau kalian tidak paham soalnya, di sini kesulitan sekali dalam menjawab. Kita lanjutkan nomor 13. Nah, ini setelah titik-titik ini berarti jawabannya. Kalau nomor 13 ini soal langsung. Kalau ini jawaban subahul khair, jawabannya apa? Ini adalah kemahiran kalian. Kalau sekalian nomor 13 ini dirasa sulit, Anda tinggalkan saja. Di sini apa ya? Naharukum sa'idun bi khairun alhamdulillah. Kalian mamang atau ragu-ragu, tinggalkan saja ini. Jadi abaikan dulu di sini. Abaikan soal yang sekiranya sulit. Nah, diabaikan. Contohnya nomor 13 ini ragu-ragu. Kita lanjutkan langsung nomor 14. Soalnya di sini ikhtar. Karena ikhtar itu nggak mungkin tanda tanya, tapi tanda seru. Tanda seru atau tanda pentung. Nah, di sini karena perintah bukan pertanyaan. Apa artinya ikhtar? Ikhtar tadi kita ulangi. Ikhtar pilihlah. Anda harus tahu. Kalau tarjim, terjemahkanlah. Itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab biasanya ada. Kemudian nomor 15 pun sama, ikhtar. Nomor 16, ikhtar. Seperti itu. Kemudian nomor 17 ada tanda tanya langsung kalau gini, ma, apa?
Nomor 18 ma. Ini berarti soal. Nomor 19 tanda tanya, kemudian kata tanya ini adawatul istifham kam. Nah, di sini kalian harus tahu lagi kam, apa artinya kam? Di sini berapa. Nah, jadi kalau kalian tidak tahu artinya, percuma menjawab. Kemudian yang terakhir adalah ikhtar lagi. Karena di sini tanda seru. Seperti itu pembahasan sedikit cara mengerjakan soal. Jadi kepada anak-anak yang mau menjawab soal, mengerjakan soal harus tahu cara mengerjakan soal agar efektif, agar cepat, agar mudah dan efisien. Anda harus menghafal perintah-perintah soal, adawatul istifham. Ini yang paling penting. Kalau kalian tidak tahu ini, wassalam ya, sudah selesai. Anda harus hafalkan ini, madza ma, hal, limadza, aina, kam, ya, kaifa, mata, man, ya, ma'aman, min aina, ila aina, ayu. Kalian hafalkan karena itu kuncinya soal nomor satu. Kalau kalian tidak paham ini, sudah tidak bisa menjawab, ngawur namanya. Demikian pembahasan pada kesempatan ini kita akhiri, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal-soal. Saya akhiri, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.